Ketika kebanyakan orang membayangkan peperangan modern, mereka membayangkan drone yang berdengung di langit, bom pintar yang menghantam dengan presisi bedah, atau jet siluman yang memburu target di kegelapan malam. Namun di Ukraina, salah satu senjata yang paling ditakuti justru jauh dari kesan berteknologi tinggi. Itu adalah truk era Soviet tua dengan peluncur roket yang dipasang di belakangnya, BM-21 Grad. Peluncur roket ganda ini telah mengubah kota-kota menjadi puing, menghancurkan parit-parit Ukraina, dan mengingatkan dunia pada kenyataan brutal bahwa kadang daya tembak murni jauh lebih menakutkan daripada presisi. BM-21 Grad lahir di puncak Perang Dingin. Soviet percaya pada kekuatan tembakan besar-besaran untuk menghancurkan pertahanan NATO. Alih-alih hanya mengandalkan presisi, mereka merancang senjata untuk membanjiri area dengan roket, memastikan bahwa tidak ada yang selamat di dalam satu kota grid. Nenek moyangnya Grad adalah peluncur roket Katyusha yang terkenal dari Perang Dunia Kedua. Dijuluki organ Stalin karena suara anehnya, Katyusha membuat tentara Jerman ketakutan. BM-21 mengambil konsep itu dan memodernisasinya, pengisian ulang lebih cepat, jangkauan lebih jauh, dan daya tembak lebih besar. BM-21 dipasang di atas truk Ural 375D atau Ural 4320. Dengan mobilitas lintas medan yang tangguh, ia bisa masuk, menembak, lalu menghilang sebelum tembakan balasan datang. Taktik shoot and scoot inilah yang membuatnya begitu mematikan. Peluncurnya membawa 40 roket kaliber 122 mm. Dalam waktu kurang dari 20 detik, seluruh muatan bisa dilepaskan, menghujani kehancuran eksplosif di area seluas beberapa lapangan sepak bola. Tergantung jenis roketnya, BM-21 bisa menghantam target hingga 40 km jauhnya. Hulu ledaknya bervariasi mulai dari fragmentasi peledak tinggi, pembakar, hingga amunisi klaster, menjadikannya teror serbaguna di medan perang. Tidak seperti rudal presisi, Grad tidak memilih satu target. Ia menghancurkan segalanya di area luas. Parit, verakana, kendaraan, gudang amunisi, dan pasukan semuanya lenyap di bawah badai roketnya. Bagi tentara Ukraina, momen paling menakutkan adalah saat mendengar siulan roket yang datang. Para penyintas mendeskripsikan hujan tembakan Grad ini sebagai neraka di bumi, di mana langit benar-benar menurunkan api. Seluruh posisi garis depan bisa hancur hanya dalam hitungan detik. Citra satelit menunjukkan lanskap yang penuh lubang kawah, mirip medan pertempuran Perang Dunia Pertama, semua hanya akibat satu salvo BM-21. Penggunaan besar pertama Grad di Ukraina terjadi saat perang di Donbas. Separatis pro-Rusia melepaskan tembakan tubi-tubi ke posisi Ukraina, memaksa Kiev mencari cara bertahan. Ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 2022, sistem Grad termasuk yang pertama melintasi perbatasan. Mereka menargetkan pangkalan udara Ukraina, pos komando, hingga kota-kota sipil. Dalam doktrin Rusia, Grad berfungsi melunakkan pertahanan musuh sebelum tank dan infanteri bergerak maju. Mereka adalah palu yang menghancurkan garis Ukraina, membuka jalan bagi serangan lapis baja. Pasukan Ukraina cepat belajar, jangan pernah berkumpul. Dengan berpencar menjadi unit-unit kecil dan bergerak terus-menerus, mereka mengurangi efektivitas serangan Grad. Berkat radar kontra baterai dari NATO, pasukan Ukraina kini bisa mendeteksi asal tembakan Grad lalu membalas dengan artileri presisi. Kedatangan sistem roket Amerika HIMARS memberi Ukraina cara memburu dan menghancurkan baterai Grad sebelum sempat melancarkan tembakan berikutnya. BM-21 mengandalkan kuantitas, sementara HIMARS menggunakan rudal berbantuan GPS untuk menghancurkan target bernilai tinggi dengan presisi. M270HI sebenarnya adalah sepupu canggih Grad dengan jangkauan, pemandu, dan daya tahan yang jauh lebih unggul. Namun dalam hal daya tembak mentah, Grad masih dihormati. Meskipun sudah usang, Grad tetap murah, tangguh, dan efektif. Bagi Rusia yang menilai penting kekuatan api massal, senjata ini tetap menjadi pilihan utama. Pasukan Ukraina menceritakan kisah tentang terkubur oleh tanah dan puing, melihat rekan mereka tewas seketika, namun entah bagaimana tetap hidup. Banyak yang menggambarkan suara roket sebagai sesuatu yang tak akan pernah dilupakan. Ada yang menyamakannya dengan tinju raksasa yang menghantam bumi. Ada pula yang mengenang parit-parit yang runtuh dalam hitungan detik. Kota-kota seperti Kharkov dan Mariupol telah menjadi korban serangan Grad. Warga sipil menceritakan kepanikan berlarian ke ruang bawah tanah ketika roket menghancurkan lingkungan mereka. Grad memang kurang presisi. Terhadap musuh yang berpencar dan bergerak, banyak roket jatuh sia-sia. Itu menjadikannya lebih efektif melawan pertahanan statis ketimbang pasukan yang dinamis. Drone modern dengan mudah menemukan peluncur Grad.
Begitu menembak, jejak suakatnya mengungkap posisi dan senjata presisi sering menghancurkannya sebelum sempat mengisi ulang. Meskipun efektif, sistem era Soviet seperti Grad perlahan digantikan oleh sistem modern yang lebih pintar. Namun untuk saat ini, ia masih menjadi inti upaya perang Rusia. Rusia kini mengoperasikan Tornado G, versi peningkatan Grad dengan jangkauan, akurasi, dan otomatisasi yang lebih baik. Ini adalah langkah berikutnya dalam filosofi artileri roket. Rusia bahkan bereksperimen menghubungkan sistem roket dengan drone dan AI, memberi mereka akurasi lebih tinggi tanpa kehilangan daya tembak masif. Ukraina telah menjadi ladang uji brutal. Pasukan Rusia belajar taktik mana yang masih efektif dan mana yang perlu dimodernisasi. Lebih dari 50 negara telah menggunakan BM-21 dari Afrika hingga Timur Tengah. Ia pernah bertempur di Suriah, Irak, Afghanistan, dan kini Ukraina. Bagi banyak negara, Grad adalah senjata murah, andal, dan sangat efektif melawan pemberontak maupun militer rival. Dunia memang bergeser ke senjata berpandu presisi. Namun Grad membuktikan bahwa kadang kuantitas murni bisa menjadi kualitas tersendiri. Bahkan di masa depan yang didominasi senjata pintar, Grad atau penerusnya mungkin saja tetap ada. Mengapa? Karena tidak ada yang menebar ketakutan seperti badai roket yang menghujani sekaligus. BM-21 Grad bukanlah senjata pintar. Ia tidak memilih target dengan hati-hati atau menghindari warga sipil. Sebaliknya, ia mewujudkan kenyataan brutal perang, kekuatan besar yang dihantarkan tanpa belas kasihan. Di Ukraina, warisannya tertulis dalam kota-kota yang hancur, lanskap yang penuh kawah, dan para penyintas yang trauma. Dan meskipun dunia bergerak menuju perang presisi, Grad mengingatkan kita bahwa kadang senjata paling tua justru tetap yang paling mematikan.